Shalom saudara, kita melihat kemarin adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Jadi hari Pentakosta. Nah, saya percaya sepanjang minggu ini kita semua akan terus diingatkan bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus Yesus, ya. Jadi kita akan sharing bersama-sama dengan rekan-rekan, ya. Seberapa dalam mereka mengetahui apa yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam kehidupan mereka, dan kita akan bantu bersama-sama supaya mereka tahu dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ada satu ayat di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan begini, dengan kerajinan yang tidak surut menyala-nyala dalam roh dan layanilah Tuhan. Saudara lihat, biarlah Roh Kudus itu menyala-nyala di dalam kehidupan kita, berkobar dalam kehidupan kita, dituntun dan dipimpin untuk sampai kepada destiny yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Ada beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan. Poin yang pertama adalah ada intervensi dari Tuhan dengan lawatan Roh Kudus yang turun dari sorga di saat mereka berdoa dan bersekutu. Jadi ketika mereka ada di atas loteng, mereka bersekutu bersama-sama, tiba-tiba ada intervensi. Nah, intervensi ini adalah di mana mereka tiba-tiba mendapatkan guidance atau mereka mendapatkan tuntunan, mereka mendapatkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka suddenly berubah. Nah, saat ini apakah saudara memiliki kehidupan yang sama terus, ya, atau tiba-tiba hidup saudara berubah? Sesungguhnya dulu dengan sekarang itu pasti ada sebuah perbedaan, ada perubahan. Dulu kita lemah, sekarang kita kuat. Dulu kita sakit, dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada peranan Kristus Yesus, sekarang kita sembuh dan sehat. Nah, saya ingin mengajak bahwa hidup kita di dalam Tuhan itu tidak bisa sama. Tetapi ada suatu perubahan, ada suatu pertumbuhan, ada satu dampak yang terlihat. Jadi yang pertama adalah ini. Yang kedua dikatakan mereka semua berkumpul di dalam pengajaran yang berbasis kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinantikan. Saudara lihat, Roh Kudus itu akan selalu membawa kita semua untuk fokus kepada Yesus, karena Dia adalah rohnya Yesus Kristus itu sendiri. Nah sekarang, saat ini biarlah mulut kita ini ketika berbicara topiknya adalah selalu tentang Yesus. Ketika di dalam diri saudara ada roh Tuhan, maka topik pembahasan kita bukan gosip yang lagi hot itu apa, ada sesuatu kabar dari artis ini, artis itu, bukan. Tapi mulut topik pembahasan kita itu adalah selalu tentang Yesus Kristus, mujizat yang telah terjadi, pertolongan Tuhan yang seperti apa, keajaiban Tuhan yang bagaimana. Dan saya percaya hari demi hari biarlah kita semakin berbicara tentang topiknya Yesus Kristus yang berperan dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, ada kuasa. Ketika roh Tuhan turun dalam kehidupan kita, maka saudara akan memiliki kuasa. Ada tanda-tanda keajaiban dan mujizat. Saya ingat bagaimana ayah saya ketika saat itu lehernya ini kecetit uratnya, dan dia hadir dalam satu komsel yang ada di Australia. Semua orang mendoakan, tumpang tangan, dan ayah saya main piano. Tiba-tiba lawatan Tuhan hadir di situ dan alami kesembuhan. Pada saat dia mencoba menggerakkan lehernya, tidak ada lagi rasa nyeri atau sakit di sana. Lihat, mujizat terjadi bukan di gereja, tapi mujizat terjadi tepat di mana mereka bersekutu, berkumpul di dalam family blessing. Jadi saya berdoa, dimanapun Anda berada saat ini, mari saling doakan, tumpang tangan, karena ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan saudara yang menjamah mereka semua, sehingga yang sakit bisa disembuhkan. Ya, kita tidak perlu menunggu untuk didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang besar. Karena apa? Karena roh yang di dalam diri saudara itu juga dahsyat dan luar biasa. Anda pun juga dapat mendoakan orang dan mereka bisa mengalami keajaiban Tuhan, disembuhkan, dikuatkan, bahkan dipulihkan. Dan yang keempat terakhir adalah orang yang dalam dirinya ada Roh Kudus, mereka punya hidup yang diubahkan. Ya, gaya hidupnya, saya mau berkata, gaya hidupnya bukan seperti gaya hidup yang dulu, tapi lifestyle, pola hidupnya itu tertata, teratur, dan rapi. Karena begini, ketika Tuhan sudah menyembuhkan kita,
kita sudah sembuh. Tapi kalau pola makan kita atau gaya hidup kita, tidurnya tidak cukup, makannya sembarangan, ya kita akan rusak lagi tuh tubuhnya. Jadi dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, gaya hidup kita, gaya kita berkomunitas, gaya kita menjalani kehidupan kita sehari-hari itu semuanya dituntun, diatur, dan dibawa oleh Tuhan untuk supaya kita semua dapat sampai kepada kemenangan yang gila gemilang. Jadi pada momen kali ini, mari bersama-sama beri diri dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus yang akan membawa semua daripada Anda untuk mengalami keajaiban, kemenangan, dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Silakan sharing satu dengan yang lain. Saya percaya inilah saatnya di mana kita saling menguatkan sehingga kita semua dapat untuk dibuat semakin fokus kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.